semangat tanpa ragu-ragu, Kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, hari lepas hari diwujudkan dengan beribadah kepadanya, memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita mengangkat hati kita untuk masuk dalam hadiratnya, dan biarlah Roh Kudus menuntun kita memasuki hadiratnya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 305, bait pertama dan ke-7, Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah membimbing dan memelihara kami tadi malam dalam tidur kami, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini untuk melakukan ibadah Taruna. Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami dapat berfokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kakak lain dapat menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat memahami maksud dari firman itu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan sertai, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi ibadah persekutuan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Litani pujian terambil dari kitab Mazmur 116, ayatnya yang pertama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Pujian sebelum firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 58, baitnya yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Kami
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dulu ya, dari Perjanjian Lama. Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Kita satu hati untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin sertai hati dan pikiran kami Tuhan, agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesaya 56 ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mengasihi. Mengasihi itu berasal dari kata kasih ya adik-adik. Mengasihi, kasih, melakukan, kasih. Jadi mengasihi itu suatu tindakan melakukan ya, act gitu, melakukan tindakan, melaksanakan kasih. Nah, mengasihi Tuhan itu apa? Terus bagaimana? Adik-adik ada sebuah lagu. Mungkin adik-adik tahu, boleh sambil nyanyiin. Lagunya kayak gini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ya, tahu ya? Itu liriknya bener banget bahwa kita harus mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita ya. Lalu kenapa gitu kita harus mengasihi Tuhan? Jawabannya ada jawabannya. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan itu udah memberikan keselamatan bagi kita.
Di perikop kita ini ya, tadi kita udah baca di ayat 1. Di ayat 1 aja begini berkata, di 1b ya. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Jadi Tuhan itu memberikan keselamatan sama kita. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, memberikan keselamatan, kebebasan, kemerdekaan bagi kita. Nah, dari situlah kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan, berkat kasih-Nya kepada kita. Kita sekarang harus mengasihi Tuhan. Gimana sih mengasihi Tuhan? Wah, sebenarnya gampang susah. Hanya taat beribadah kepadanya, melakukan kehendak firman-Nya. Gampang kan sebenarnya berbuat baik? Sebenarnya gampang kan? Tapi rasanya suka sulit ya. Itu tuh hanya tindakan, melaksanakan hal yang seharusnya sehari-hari kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Gitu. Oke, gampang. Oh iya, bisa sih aku berbuat baik. Oke, ya aku bisa lah beribadah gitu, ada waktu. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita sama sehari aja berdoa berapa kali, yo, atau nggak berdoa, atau cuma makan aja berdoanya. Terus baca Alkitab, baca firman, sehari berapa kali? Sekali atau sama sekali nggak baca. Nah, itu salah satu ketaatan ya, kita harus kayak gitu, harus baca firman, berdoa. Itu mengasihi Tuhan loh. Dan salah satunya mengasihi Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Gimana kita biar tahu kalau apa itu yang kehendak Tuhan yang ingin kita laksanakan, yang apa sih gitu. Gimana kita bisa tahu Tuhan tuh pengennya kita melakukan apa yang Dia kehendaki? Gimana coba? Harusnya sih kita udah tahu ya. Berdoa, beribadah kepadanya. Tuhan pasti kasih kita apa yang harus kita pasti tahu kalau kita berhubungan baik sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat, kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, kita pasti tahu kehendak Tuhan apa. Ya, salah satunya adalah mengasihi sesama kita. Kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan. Lalu kita juga harus mengasihi sesama kita juga dong, ya kan? Karena itu salah satu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, di pembacaan Alkitab ini ada di ayat 2, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Jauhi perbuatan jahat, jauhi perbuatan jahat. Itu Tuhan kehendaki juga. Itu salah satu kita mengasihi Tuhan juga. Oke. Terus di ayat 3 dari 3 sampai 8 itu dia menjelaskan bahwa siapapun Tuhan itu tidak memandang dia siapa ya, dia orang percaya atau gimana, tapi siapapun yang bersungguh-sungguh datang ke rumahnya, sungguh-sungguh beribadah kepada dia, tidak ada maksud-maksud lain apa, pokoknya sungguh-sungguh beribadah kepada dia, mencari Tuhan, Tuhan bakalan menyelamatkan dia. Tuhan gak akan gak deh dia mah orang asing gitu, dia mah orang kebiri itu orang yang hina ya, orang yang buangan gitu, kita anggapnya seperti itu. Nah, Tuhan gak mandang seperti itu. Dia itu siapapun, kalau
orang itu kalau dia itu mau datang sama Tuhan, mau beribadah, taat, bahkan memuji memuliakan nama Tuhan, Tuhan gak akan biarin yang kayak gitu. Justru Tuhan rangkul, Tuhan ajak masuk ke rumahnya yang kudus. Dia bilang, masuk ke rumahnya yang kudus, masuk ke gunungku yang kudus. Semua itu tuh Tuhan itu gak milih-milih loh, gak milih-milih orang yang kayaknya kita, karena kita orang yang percaya, kita orang Kristen, orang percaya, kita rajin ke gereja, lalu Tuhan hanya menyelamatkan, mengasihi orang-orang yang seperti itu. Enggak, Tuhan juga melihat orang-orang pinggiran ya, yang maksud kita pinggiran, orang-orang yang kita anggap, wah dia mah kayaknya gak rajin deh, gak apa, tapi enggak gitu. Tuhan itu mencangkup semua orang yang mau bersungguh-sungguh, Tuhan pasti selamatkan. Kasih Tuhan itu gak pilih-pilih, kasih Tuhan itu untuk semua orang. Nah, itu adik-adik teruna, kalau Tuhan aja gak pilih-pilih orang ya untuk mengasihi, dia ngerangkul semua orang yang masih jauh dari dia bahkan, tapi orang yang mau Tuhan rangkul, pasti Tuhan ajak masuk ke rumahnya yang kudus. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita udah tahu Tuhan ini udah lama, udah tahu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita, udah tahu kita ditebus kemarin tuh Paskah, udah tahu kita ditebus, diselamatkan oleh Dia. Masa kita juga nggak mau sih mengasihi sesama kita, ya nggak? Mengasihi sesama kita itu nggak harus pilih-pilih ya karena dia mengasihi saya, karena dia menghargai saya, karena dia teman dekat saya baru mengasihi dia. Nggak boleh. Mengasihi itu untuk semua orang, sesama kita, sama manusia, sama makhluk hidup, saling mengasihi, karena itu yang Tuhan kehendaki buat kehidupan kita. So adik-adik, mulai sekarang kita berkomitmen nih ya, harus mengasihi Tuhan. Berarti kita harus dekat dengan Dia, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Dari situ kita tahu kehendak Tuhan untuk kita. Sehingga saat kita mengasihi sesama kita juga kita tidak memandang dari sisi diri kita gitu. Oh ya, karena aku tuh gini jadi aku mengasihi kamu, atau karena kamu tuh gini jadi aku mengasihi kamu. Enggak, tapi karena Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, Tuhan cinta sama kita, makanya kita juga harus berbalik gitu kepada Tuhan dan melakukannya juga kepada sesama, sehingga semua orang yang belum percaya, yang belum merasakan kasihnya Tuhan, boleh merasakannya melalui kita gitu ya adik-adik. Semoga firman ini dapat menuntun kehidupan kita semua, dapat memberkati dan menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita. Semangat ya adik-adik, menjadi teruna-teruna, calon-calon orang dewasa. Kita harus mulai dari sekarang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin.
Mari kita satukan hati kita, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu melalui firman pada hari ini Tuhan, mengingatkan kami semua Tuhan, anak-anak teruna, untuk mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami semua. Dan dengan begitu kami juga harus mengasihi sesama Tuhan sebagai tanda kami melaksanakan kehendak-Mu Tuhan, sebagai tanda kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi sesama juga Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau berdoa bersatu hati Tuhan, mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, seluruh jajaran pemerintahan dari yang pusat sampai ke daerah Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada para pemerintah ini Tuhan, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan di seluruh dunia, di negara kami Tuhan, sudah terjadi pandemi selama lebih dari setahun Tuhan. Apapun yang terjadi kepada negara kami, terjadi kepada daerah kami, keluarga kami, bahkan terjadi pada kami Tuhan, pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap memimpin, menuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami, menjalaninya Tuhan, agar kami lebih tegar, lebih kuat lagi Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang sangat berbeda ini ya Tuhan, sangat terbatas, tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kami kasih, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu tetap kepada kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang sekitar kami, orang-orang kesayangan kami Tuhan. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang terpapar COVID-19 ini Tuhan, tolong jamah dan hilangkan penyakit ini Tuhan dari tubuh mereka semua Tuhan. Tuhan juga boleh hibur hati, pikiran mereka, diri mereka, serta keluarganya Tuhan, agar tetap dapat menjalani kehidupan ini Tuhan dengan baik Tuhan. Meskipun terpapar, tapi tetap mengingat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga orang-orang yang sakit lainnya juga Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan hilangkan sakit penyakitnya Tuhan. Tuhan angkat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari dengan lebih baik lagi, dengan tubuh yang sehat lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk proses vaksinasi COVID-19 di negara kami Tuhan, agar terlaksana dengan baik, dengan tertib, dengan benar Tuhan. Segala program pemerintah untuk vaksinasi setiap warga negara Tuhan terlaksana dan tercapai, semua dapat tervaksinasi dengan baik Tuhan, dan semuanya dapat mendapatkan kekebalan tubuh, kesehatannya yang lebih baik lagi Tuhan, dijauhkan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bersatu hati untuk gereja-gereja di seluruh dunia, di Indonesia. Tuhan berkati GPIB Sesinodal Tuhan, Tuhan berkati GPIB Immanuel Cimahi, gereja kami Tuhan. Tuhan berkati Ibu Pendeta In beserta keluarganya dalam pelayanannya di Cimahi sini Tuhan. Tuhan berkati presbiter, para pengurus pelkat dan komisi, pegawai-pegawai gereja, staf-staf, dan semuanya Tuhan yang terlibat dalam gerejaan kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat kepada kami semua dalam menjalankan pelayanan dan tugas tanggung jawab kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa saat ini dalam penyusunan program rencana kerja untuk pelkat dan komisi dan gereja. Tuhan berkati, berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Tuhan, agar merancangkan program dengan baik seturut kehendak-Mu Tuhan, dengan sesuai kebutuhan kami dalam jemaat gereja kami juga Tuhan, sehingga apa yang kami susun, apa yang kami rencanakan, apa yang kami lakukan, semuanya dapat seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pelkat teruna Tuhan, program yang dirancangkan biarlah
semua itu seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan, agar kami melaksanakannya juga dengan sungguh, dengan baik dan bertanggung jawab Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak layan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam sekolah. Tuhan selalu berkati Tuhan. Tuhan berkati masa-masa remaja anak-anak layan ini Tuhan, dalam mencari jati diri, dalam menggapai cita-cita Tuhan, dalam pembelajaran, dalam sekolah, dalam rumah juga Tuhan, bersama keluarga Engkau pimpin selalu Tuhan masa-masa remaja mereka. Berkati para orang tua juga Tuhan, yang selalu mendidik, membimbing, menjaga dan merawat anak-anak layan Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi membanggakan orang tua dan sekitarnya Tuhan. Berdoa juga buat para pengurus dan pelayan PT Tuhan, dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami, dalam setiap kegiatan, setiap program yang sudah dirancangkan Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar kami dapat melaksanakan pelayanan, melayani anak-anak layan, melayani-Mu Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap kami, anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, menjalankan kehidupan kami Tuhan. Berdoa buat kami yang sedang merasa senang, sedang merasa bersukacita Tuhan atas keberhasilan, atas kelulusan, atas sukacita apapun Tuhan, pertambahan usia, dan apapun yang membuat kami sukacita Tuhan. Terima kasih, kami sangat berterima kasih apa yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas segala sukacita yang Kau boleh berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami tetap merasa bersyukur dan tidak menjadi lupa akan Engkau Tuhan. Berdoa juga buat setiap kami yang sedang mengalami kesusahan, hati yang sedih, kecewa, marah Tuhan. Tuhan boleh minta tolong Tuhan untuk pulihkan hati kami Tuhan. Tuhan tetap tuntun kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak lari daripada-Mu Tuhan, sehingga kami hanya mencari hal yang baik, mencari kebenaran, mencari jawabannya hanya kepada-Mu Tuhan, sehingga hidup kami, hati kami dapat dipulihkan dalam-Mu Tuhan, dan kami dapat menjalankan kehidupan kami lebih baik lagi Tuhan, dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersyukur, kami boleh beribadah meskipun secara daring ini Tuhan, tapi kami masih bisa melaksanakan dan masih ingat akan Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami naikkan doa ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup kita hanyalah karena kasih karunia Tuhan semata. Kerelaan dan kesediaan pengorbanannya sungguh agung dan mulia. Semuanya itu untuk kita manusia berdosa. Maka marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, sumber segala berkat melalui persembahan yang kita berikan dengan sukarela. Dengarlah prinsip Alkitab yang mendasari persembahan yang kita berikan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7-8 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Pujian persembahan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 87, bait yang pertama, Aku bersyukur kepadamu. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu agung bagi kami. Kesetiaan-Mu tak pernah beranjak dari setiap langkah yang kami tapaki. Engkau selalu menyertai kembara hidup kami, kini kami persembahkan syukur kami kepadamu. Walau tak sebanding dengan pemeliharaan dan kasih-Mu yang kami alami, namun kami mohon terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Demi Yesus Kristus, sumber penghidupan, kami berdoa. Amin. Warta Pelkat Persekutuan Teruna hari Minggu tanggal 13 Juni 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk pelayan firman Kajai Lumentah. Yang kedua, pelayan liturgi adik Daivanes Nurwe. Dan yang ketiga, pemain musik Kak Iyu Siregar. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah dilakukan, memberkati pekerjaannya, sekolahnya, dan segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi kakak mau ngumumin beberapa warta, silakan disimak. Yang pertama, adik-adik yang sudah melakukan ibadah, persembahannya boleh disetor ke kantor gereja melalui koordinator sektor atau boleh secara langsung disetorkan ke kantor gereja setiap hari kerja dan diberikan keterangan oleh LKPT. Selanjutnya, untuk ibadah teruna minggu depan tanggal 20 Juni 2021 dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan bergabung dengan Pelkat PA karena kita akan serah terima dari anak layan PA ke PT. Jadi dipastikan semuanya udah punya aplikasi Zoom. Jangan sampai ketika nanti udah mau hari Minggu ribet belum di-download gitu ya, di-download dulu aplikasi Zoom-nya. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah ibadah dari awal sampai akhir mengikuti. Terima kasih, dan kakak juga mau ucapin selamat buat adik-adik yang udah lulus, yang udah melaksanakan ujian sekolah dan naik ke tingkat selanjutnya. Jadi Teruna mengadakan olahraga, jadi olahraga bersama. Jadi bagi adik-adik yang mau ikutan olahraga bersama, kita punya 2 olahraga nih yang mau diikuti bersama. Yang pertama ada volley dan badminton. Nah, kalau volley itu dilaksanakan hari Sabtu setengah 4 sore di lapangan gereja, setengah 4 ya. Lalu kalau badminton itu pagi-pagi jam 8. Nah, nanti akan diinfokan lebih lanjut di grup WA. Nah, buat adik-adik yang belum tergabung di grup WA, komen ya di YouTube channel ini biar nanti bisa langsung kakak masukkan ke dalam grup. Selanjutnya adik-adik, karena COVID-19 belum berakhir, tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan 5M ya dimanapun berada, tetap berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Jangan lupa subscribe YouTube channel GPIB Immanuel Cimahi dan nyalain notifikasinya biar adik-adik bisa tahu nih ya ada ibadah atau konten yang dibuat dari gereja kita atau khususnya Pelkat PT. Dan kita sama-sama berdoa semoga COVID ini cepat berakhir, pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu ibadah secara langsung, seru-seruan bareng. Tetap sehat dan semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam untuk orang tua yang ada di rumah. Tuhan berkati. Dadah. Ya adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar.
laksanakanlah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih baik lagi, sehingga kita dapat mengasihi sesama seperti Tuhan sedang mengasihi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus yang baik. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami Tuhan. Kasih setia-Mu telah menghidupkan kami Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan kehidupan kami dengan lebih baik lagi, dengan lebih baik lagi Tuhan. Sekarang kami telah melaksanakan ibadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya segala firman yang telah kami baca, kami renungkan, dapat menuntun kehidupan kami semua Tuhan. Dengan ini kami mohon berkat-Mu Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, ibadah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat weekend bersama keluarga. Selamat menghabiskan waktu di hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Dadah.